Selamat pagi saudara, di mana pada pagi hari ini akan berlangsung talk show penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Makassar, di mana penyelenggara ini ialah DJP Kanwil Sulsel Batra, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, dan juga di mana dari DJP Kanwil Sulsel Batra mengundang 65 wajib pajak. Dan di agenda talk show pada pagi hari ini juga akan hadir 3 narasumber, yaitu ada Bapak Wan Septa Nirwanda, Kepala Kanwil Sulsel Batra dari DJP, dan juga selanjutnya ada Kapolrestabes Makassar Bapak Kombes Yudiawan Wibisono, dan juga selanjutnya ada Asisten Pidana Khusus dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selaku narasumber untuk pada pagi hari ini. Seperti apa talk show pada pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk menyaksikan liputan berikut ini. Langsung saja pertanyaan pertama kepada Pak Wanda dulu nih, sebagai pihak dari Direktorat Jenderal Pajak. Berbicara mengenai pajak, atau bahkan mendengar kata pajak saja, orang itu udah ketakutan duluan, Pak. Tapi di satu sisi, hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa pajak merupakan bagian dari APBN kita. Bisa Bapak jelaskan bagaimana sih sebenarnya peran pajak dalam komposisi APBN kita sekarang, Pak? Oke, terima kasih. Jadi, pajak itu merupakan satu bagian APBN kita. APBN kita itu ada struktur penerimaan. Tahun 2019, penerimaan kita itu di APBN ditarget 2.100 sekian triliun kira-kira. Dari 2.150-an triliun itu 1.577 triliun atau sekitar 73% itu adalah penerimaan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau di pertanyaannya seberapa besar pentingnya pajak bagi negara, besar sekali. Jadi kalau Bapak Ibu menyetor pajak ke negara, Bapak Ibu punya kontribusi yang besar, yaitu sekitar 73% dari pembangunan di negara ini. Demikian. Apa upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara untuk mendorong penerimaan pajak ini? Kita yang pertama meningkatkan kepatuhan. Karena logika yang kita pakai bahwa penerimaan tidak akan bisa meningkat sepanjang kepatuhan tidak meningkat. Nah, kepatuhan itu bagaimana cara meningkatkan kepatuhan? Beberapa yang kita lakukan. Ada sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita juga melakukan koordinasi dengan teman-teman semua di KPP untuk melakukan beberapa kegiatan. Antara lain ada yang namanya pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman AR melalui data-data yang kita punya, yang kita sebut dengan SPD UDK dan sebagainya. Juga penagihan dan juga termasuk juga ada pemeriksaan. Nah, yang terakhir ya kita suka tidak suka, kalau memang udah kita lakukan secara persuasif sampai di terakhir, maka ada yang kita lakukan adalah penegakan hukum. Nah, itu kira-kira yang dilakukan oleh kami di Kanwil dalam rangka meningkatkan penerimaan. Bagaimana Bapak melihat Direktorat Jenderal Pajak dalam tugasnya untuk mengumpulkan penerimaan negara dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, Pak? Jadi kami ambil dari sisi kami ini sebagai seorang pegawai negeri, ya, aparat sipil juga pemerintah negara yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Kalau kami lihat sisi dari teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak ini tugasnya sangat berat. Tugasnya berat yaitu bagaimana caranya mengumpulkan
pajak-pajak yang seharusnya untuk negara, kurang lebih untuk menunjang APBN yang kurang lebih 73-80%, sehingga jangan sampai terjadi kebocoran dan kalau bisa over target. Itu akhirnya bisa menunjang untuk penggajian, menunjang program nasional pembangunan. Jadi mau dasar berat, kami dari aparat kepolisian khususnya juga harus mendukung apabila ada penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak. Kita siap untuk melakukan pengamanan, termasuk membantu menagihkan supaya penerimaan negara dalam sektor pajak itu bisa tercapai. Jadi mendukung termasuk juga teman-teman dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itu dua institusi itulah yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah dalam memungut pajak. Baik, mungkin karena ada Pak Adi juga di sini dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ya Pak. Ya. Saya ingin menanyakan hal yang sama kepada Pak Adi. Bagaimana Bapak melihat tugas dari sebuah instansi bernama Direktorat Jenderal Pajak ini untuk mengumpulkan penerimaan negara dan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya juga Pak Wanda mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi yang pada kesempatan ini juga lagi ada keperluan lain. Jadi begini Pak, kita semua tentunya tahu lah yang namanya target pajak dari tahun ke tahun ini kan pasti naik. Belum ada rasanya pajak itu targetnya menurun Pak ya. Untuk itu dari sekian target pajak ini 80% loh yang untuk menyokong APBN kita. Lah kalau sampai seandainya katakanlah 80% angka ini tidak tercapai, apalagi disebut Pak Wanda tadi, saya catat di tangan saya 1.577 triliun Pak. Ini duitnya berapa? Artinya kalau tidak tercapai tentunya juga akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Artinya program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah mungkin tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan saya mewakili pimpinan yang di sini siap mendukung prinsipnya, mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Tetap yang namanya law enforcement tetap harus ditegakkan. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang lainnya. Gitu, Pak. Saya ingin bertanya, Pak Wanda dan instansi Direktorat Jenderal Pajak tentunya punya stakeholders. Bisa dijelaskan Pak, Direktorat Jenderal Pajak bekerja dengan pihak-pihak mana saja untuk bisa menyokong atau membantu menghimpun penerimaan pajak ini Pak? Oke. Terima kasih Mbak Pika. Jadi yang pertama ini kebetulan dua narasumber ini adalah mitra kerja yang harus kami lakukan, karena tadi kita dalam banyak hal kita harus bekerjasama dengan kepolisian, ya. Baik dari tadi disampaikan juga oleh Pak Yudi, bagaimana kita penagihan juga berisiko. Kita pernah punya cerita kejadian tidak menarik di satu kota tertentu. Nah, termasuk juga kegiatan-kegiatan lain, ya. Termasuk juga kegiatan kami dalam rangka penyidikan pajak, karena ada di Korwasan dan di kepolisian. Nah, termasuk di kejaksaan. Nah, karena sebagai penuntut umum, maka kami juga harus bekerja sama dengan pihak kejaksaan. Pak Yudi, mendengar penjelasan Pak Wanda bahwa Polri merupakan salah satu stakeholders dari Direktorat Jenderal Pajak, mungkin Pak Yudi bisa ceritakan apabila ada pengalaman bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Pak? Jadi kalau di Amerika kan kejahatan terhadap pajak itu nomor 1 kalau tidak salah. Itu hukumannya sangat berat.
Kadang-kadang hukumannya sampai ratusan tahun. Padahal orang itu hidup hanya sampai 80 tahun. Tapi kalau udah di Amerika, mungkin salah satu petinju terkenal itu Mike Tyson juga pernah tersangkut masalah pajak. Makanya mudah-mudahan di Indonesia harusnya seperti itu. Jadi kalau sudah menyangkut masalah pajak, harusnya itu yang nomor satu, karena itu merupakan kejahatan yang hampir mirip-mirip dengan korupsi lah ibaratnya, yang seharusnya dibayarkan untuk negara tetapi tidak dibayarkan. Jadi wajib pajak ini merasa kalau yang bersangkutan adalah orang besar, kenalannya mulai dari menteri sampai dengan Kapolda di situ, Pangdam. Ya, namun karena kalau sudah masalah pajak, kita tidak usah gentar. Siapapun berada di balik wajib pajak yang membandel begitu, kalau kita kan berada di balik undang-undang. Jadi mohon izin kalau ada di sini para wajib pajak yang sadar ya syukur, tapi kalau yang menunggak ada dasar hukumnya Pak. Bagaimana cara kita menagihnya? Saya kira demikian. Ini pertanyaan yang banyak di benak wajib pajak. Kenapa ada wajib pajak yang dipidanakan? Nah, kalau tidak serta-merta langsung ke tindakan penegakan hukum, kita pasti persuasif dulu. Dengan kita undang untuk diskusi, terus kita sampaikan aturan, setelah itu kita sampaikan data, setelah itu kita sampaikan kemungkinan-kemungkinannya. Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan dan data kita valid, kuat, maka itu, dan wajib pajak juga tidak juga melakukan yang seharusnya dia setor ke negara seperti yang diceritakan Pak Idi tadi, maka kita mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita proses. Di kita juga ada, nanti kita prosesnya itu bisa langsung ke pemeriksaan bukti permulaan namanya. Mungkin kalau secara umum penyelidikan Pak, lidik itu. Bukber, nah setelah bukti penyelidikan, setelah diproses, maka kalau terbukti kita naikkan ke penyidikan. Itulah yang kita koordinasi. Sebenarnya wajib pajak itu tidak langsung dipidanakan begitu aja ya Pak. Ada proses-proses atau tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan juga sekarang kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak menerapkan CRM ya Pak, Compliance Risk Management, di mana itu melakukan pemetaan risiko ya Pak. Iya. Jadi yang sangat menarik jadi bisa saya tambahkan sedikit Mbak Vika. Jadi kita kepingin bekerja secara cerdas, artinya kita tidak semua kita pantau secara khusus, tapi kita buat tadi dengan CRM itu bisa muncul wajib pajak yang punya potensi besar untuk tidak patuh, maka itu yang kita fokuskan. Pak Yudi, apa bentuk support atau dukungan dari kepolisian untuk Direktorat Jenderal Pajak? Kami dari kepolisian dan bantuan dari BPP, yaitu dengan Polres PNS yang memang sudah berjalan erat selama ini dalam rangka untuk mendukung tugas dari BPP dalam rangka untuk mengawal ataupun koordinasi terkait dengan wajib pajak. Bagaimana Bapak melihat kualitas penyidikan di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Pak? Tentang hasil penyidikan ya oleh PPNS yang ada di Dirjen Pajak Sulsel Batra, panjang banget ini. Agak susah kalau bahasa lidah-lidah yang agak anu Pak. Jadi begini, sebelum di sini saya juga bertugas itu di Kejaksaan Agung di Direktorat Penyidikan pada Jampitsus. Di sana saya lihat tuh banyak lah, FGD juga banyak Pak yang dilaksanakan di Kejaksaan Agung. Beberapa kali saya lihat. Nah, begitu saya tugas di sini, ini memang kemarin ada beberapa rekan-rekan dari Dirjen Pajak Sulsel Batra ini yang berkoordinasi, dan rasanya juga tidak perlu saya sebutkan terlalu rinci bahwa tentang kualitas penyidikan saya katakan sudah memadai, dan bahkan dalam beberapa waktu lalu sudah ada kok satu perkara Pak yang kami P21kan atas nama inisial AF, ini sudah dinyatakan P21, dan
sesuai dengan tugas fungsi kami sebagai dalam proses penegakan hukum, kami punya posisi sentral, yaitu berdasarkan pasal 138 dan 139 KUHP, bahwa kami akan menilai bahwa mana dalam suatu proses penyidikan sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup, maka kami akan segera limpahkan penanganan perkara tersebut ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, ini juga menjadi penting karena ada mission juga kan, saya pikir ya, yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa segala sesuatunya kan harus dijelaskan, ini yang baik dan ini yang tidak baik, tentunya kan seperti itu. Nah, ini mungkin bisa memberikan contoh atau memberikan pembelajaran kepada warga masyarakat bahwa kami juga perlu sampaikan bahwa kami sudah menangani perkara ini, dan mungkin sebentar lagi kita akan gelar untuk sidang di pengadilan, gitu Mbak. Saya ke Pak Adi lagi nih, karena saya begitu penasaran dengan bagaimana sih peran kejaksaan dalam atau peran kejaksaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Mengenai penerapan penyidikan TPPU Pak dan TPA perpajakan, bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini? Ya, namanya proses hukum Mbak ya. Jadi namanya hukum ini memang ada kapan waktunya kita mencoba untuk melakukan penerobosan hukum. Nah, akan tetapi juga dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan, semua didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Pada perkara penanganan perkara yang sudah dijalani ini belum dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini juga banyak syarat, akan tetapi nanti seandainya penyidik ini mencoba untuk melakukan memasang atau menjerat dengan pasal-pasal TPPU dengan tindak pidana asal dari tindak pidana pajak, saya pikir tidak ada salahnya kita coba. Itu saya sampaikan tadi. Mungkin sedikit membuka pandangan kita mengenai ternyata kalau ada wajib pajak yang tidak patuh, nanti prosesnya akan seperti ini nih. Dalam rangka penegakan hukum, kerjasama apa saja yang pernah dilakukan bersama DJP Pak? Untuk Pak Wanda sendiri di Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di tahun 2020 nanti Pak? Terima kasih Mbak Vika. Jadi kita yang jelas tidak henti-hentinya akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Harapan kita dan pelayanan kita itu wajib pajak akan lebih sadar dalam rangka meningkatkan kepatuhannya. Samping itu juga kita memperluas tempat-tempat pelayanan. Kalau Pak Adi dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kerjasama apa yang Bapak harapkan dengan Direktorat Jenderal Pajak ke depannya? Ya, jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini, tentunya harapannya semua bisa dilaksanakan dengan baik juga, tentunya ke depan akan lebih baik. Apalagi ini menyangkut tentang pajak kaitannya dengan penerimaan negara yang nanti akan berguna untuk program-program pembangunan nasional. Di sini Pak Kapolres Tabes saja mendukung. Nah, saya juga atas nama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan siap mendukung dan mensukseskan penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Terima kasih Pak Wanda, Pak Yudi, Pak Adi untuk kehadirannya pada malam hari ini. Kita berikan aplaus yang meriah. Sedikit saja saya ingin mengutip dari apa yang dijelaskan Pak Wanda tadi, bahwa pidana pajak itu tidak serta-merta diberlakukan pada setiap wajib pajak. Sekarang Direktorat Jenderal Pajak menerapkan namanya CRM ini Pak, ke Inggris-Inggrisan ya. Nah, dengan CRM ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan clustering terhadap
wajib pajak sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Kepada yang patuh mungkin diberikan kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kepada yang tidak patuh juga akan ada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mereka. Baik, saya mohon Pak narasumber untuk bergabung ke depan bersama saya. Baik, mungkin di awal tadi saya mengatakan bahwa bagi sebagian orang pajak itu terdengar sangat menakutkan, tetapi setelah mendengar penjelasan dari ketiga narasumber kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa negara ini adalah milik kita bersama dan tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap pajak, karena pajak kita untuk kita. Oke, terima kasih Pak Wanda, Pak Yudi, Pak Anies kehadirannya pada malam hari ini. Saya juga memulai dan para narasumber undur diri. Selamat malam. Baik, selanjutnya mohon kesediaannya untuk tetap di tempat. Kita akan melakukan penyeramatan dari Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara untuk Kapolrestabes Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Baik, sekali dimohon kesediaannya untuk penyerahan cenderamata dari Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara kepada Kapolrestabes Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Asisten Pidana Khusus. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Asisten Pidana Khusus. Tentunya dengan ini besar harapan kami agar kita bisa sinergi, semakin sinergi ke depannya, bahu-membahu tentunya untuk penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak. Baik, kami ucapkan terima kasih. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Ya, saudara, itulah tadi talkshow yang berlangsung, di mana talkshow pada pagi hari ini yaitu penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Sulsel Batra, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Sulawesi Tenggara. Di mana ketiga dari narasumber, yang pertama ada Kepala Kanwil DJP Sulsel Batra, yaitu menegaskan atau menginformasikan bahwa pajak kita ialah tulang rusuk untuk pembangunan negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya juga ada dari Kapolrestabes Kota Makassar, yaitu Bapak Kombes Yudiawan Wibisono, menjelaskan bahwa di mana dari pihak kepolisian akan menindaklanjuti data-data laporan dari pajak dari Dinas DJP Sulsel Batra untuk menindaklanjuti kepada para penunggak pajak, lalu diproses secara hukum yang berlaku. Dan juga selanjutnya dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa dari pihak kejaksaan akan menilai dan juga menyelidiki proses data sesuai hukum yang berlaku, dan juga pastinya sesuai dengan proses-proses yang dimana telah ditentukan secara undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia untuk proses hukum yang berlaku. Saya Aprianto Jabli mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.